Namun dari tekadnya tadi, kalau datang masamu, aku akan menolongmu sebisa mungkin. Terhitunglah dari situ dia telah beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan disebutlah Waraqah radhiyallahu anhu. Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu adalah seseorang yang banyak baca kitab-kitab kaum terdahulu, banyak baca Taurat dan Injil, sehingga banyak mendengar tentang apa yang terjadi pada para nabi dan rasul di zaman terdahulu. Ketika diceritakan kepada Waraqah langsung berkata, wa kana rajul amal, dan dia udah tua dan buta. Waraqah pun langsung berkata bahwasanya yang terjadi padamu ini ternyata hadza namus alladzi anzalallahu ala Musa. Yang turun padamu ini namus yang Allah turunkan juga pada Musa. Namus yakni Jibril alaihi salam. Dan kemudian Waraqah berkata, sesungguhnya engkau akan punya sya'an hak, yakni sesungguhnya kau akan punya perkara besar. Nanti apabila dan kaummu akan menyakitimu dan mengusirmu. Rasul pun bertanya sallallahu alaihi wasallam, awa mukhrijiyahum, yang benar masa kaumku akan mengusirku? Ya, kata Waraqah radhiyallahu anhu. Tidaklah seseorang datang dengan membawakan apa yang seperti kau bawakan kecuali pasti akan disakiti dan diusir oleh kaumnya. Tuh, itu sunnatullah dari zaman ke zaman. Dan apabila nanti datang zamanmu dan aku masih hidup, kata Waraqah tekadnya, ketika zamanmu datang dan aku masih hidup, la ansurannaka nasran mu'azzara, sungguh aku akan menolongmu semampu mungkin, kata Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu. Walam yalbath ila an mata Waraqah, tapi enggak lama kemudian setelah itu Waraqah pun radhiyallahu anhu meninggal dunia. Namun dari tekadnya tadi, kalau datang masamu, aku akan menolongmu sebisa mungkin. Terhitunglah dari situ dia telah beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan disebutlah Waraqah radhiyallahu anhu. Ya, kalaupun dia meninggal sebelum mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi telah tampak keimanannya bahkan sebelum Nabi memahami apa yang terjadi pada dirinya. Ya, jadi jelas dari kejadian itu bahwa yang beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali mendengar cerita dari Rasul dan langsung mempercayainya adalah tentunya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian setelah itu Waraqah ibnu Naufal radhiyallahu anhu. Tapi setelah mulai Nabi berdakwah menyeru manusia, nah yang pertama kali menyambut seruannya memang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia adalah sahabat terdekat Nabi SAW, seseorang yang terkenal dengan sikap yang baik, moral yang baik, dan kemudian amanah yang baik dan akal sehat yang baik. Beliau radhiyallahu anhu, Abu Bakar, kalaupun dia di masa jahiliyah terdahulu bukan kaum yang benar-benar akal sehatnya jalan luar biasa. Orang yang nggak pernah nyentuh sama sekali khamr, kalaupun kaumnya mandi dengan khamr, dia nggak pernah mau minum khamr, akal sehatnya jalan. Ra'aitu yauman, aku melihat suatu hari seseorang, kata Abu Bakar, mabuk, 2 orang. Dan kemudian mereka sambil ketawa-ketawa sambil mereka beleberin kotoran hewan di mukanya gitu. Dari situ aku melihat, enggak deh, gue nggak mau mabuk deh. Gitu. Padahal belum Islam, tapi akal sehatnya udah jalan. Dan ketika Nabi SAW membawakan kabar tentang Islam kepadanya, itu nggak pakai ragu, langsung menerimanya. Radhiyallahu anhu, langsung beriman kepada Nabi SAW, nggak pakai bertanya lagi dan langsung menerima. Apapun yang disampaikan Nabi SAW, dia adalah orang yang pertama kali mempercayai Nabi SAW duna taraddud, tanpa keraguan sama sekali. Jadi dapat kita pahami siapa yang pertama kali masuk Islam, oke? Telah kita jelaskan, ya.